Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Ya, di video kali ini saya akan membagikan hasil penelitian saya tentang bagaimana orang muda Katolik memanfaatkan media digital sebagai sarana pewartaan iman. Penelitian ini saya lakukan karena dunia digital sudah seperti menjadi tempat hidup bagi orang muda. Bahkan hampir semua aktivitas mereka, mulai dari komunikasi, mencari hiburan, bahkan mencari inspirasi, dilakukan melalui media digital. Nah, karena itu saya ingin melihat bagaimana orang muda Katolik memakai ruang digital ini untuk menyebarkan kabar baik. Latar belakang kenapa saya memilih penelitian ini adalah karena OMK hidup dalam dunia yang sangat cepat berubah. Bahkan mereka begitu dekat dengan teknologi, media sosial, dan juga budaya digital. Gereja sendiri menegaskan bahwa kaum muda adalah bagian penting dari kehidupan gereja saat ini, bukan hanya sekedar masa depan. Nah, di sisi lain, media digital dapat menjadi ruang pewartaan yang sangat luas. Dokumen gereja seperti Inter Mirifica dan Christus Vivit menekankan bahwa media digital bukan hanya alat hiburan, tetapi juga peluang besar untuk melakukan evangelisasi. Karena itu, penelitian ini ingin memahami bagaimana OMK memanfaatkan media digital untuk mewartakan iman, dan apa saja faktor yang mendorong mereka untuk melakukannya. Dari sini muncul dua rumusan masalah, dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana OMK memanfaatkan media digital untuk pewartaan iman. Yang kedua, faktor apa yang mendorong OMK menggunakan media digital sebagai sarana pewartaan iman. Lalu tujuan penelitian ini ada dua: menjelaskan cara OMK memanfaatkan media digital untuk pewartaan iman, lalu menyebutkan faktor-faktor yang mendorong OMK menggunakan media digital sebagai sarana pewartaan iman. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Ya, saya melakukan wawancara langsung menggunakan Zoom dengan dua responden. Yang satu adalah seorang pendamping OMK dan satu lagi adalah seorang OMK, seorang anggota OMK. Lalu data ini diolah menggunakan teknik coding, yaitu mengelompokkan jawaban berdasarkan kata kunci yang muncul. Landasan teori yang muncul di sini ada beberapa. Yang pertama itu kita mulai dari pengertian OMK. Menurut Christus Vivit nomor 68, kaum muda memperkaya gereja dengan kreativitas mereka, dan juga Christus Vivit 86 menegaskan bahwa dunia digital sudah menjadi bagian atau identitas dari OMK itu sendiri. Lalu yang kedua, kita perlu mengerti media digital. Nah, dalam dokumen Inter Mirifica 2 mengatakan bahwa media komunikasi sosial mampu menjangkau banyak orang. Lalu Inter Mirifica 3 menyebutkan media sebagai anugerah Tuhan untuk mewartakan. Lalu kita perlu mengerti juga apa itu pewartaan iman. Dari Evangeli Nuntiandi nomor 20 menegaskan bahwa kesaksian hidup adalah pewartaan pertama dan paling mendasar. OMK sebagai pewarta digital, kita juga perlu mengerti apakah itu. Dalam Christus Vivit nomor 239 menyatakan bahwa kaum muda dipanggil untuk mewartakan Injil dengan kreativitas mereka. Landasan ini menunjukkan bahwa pewartaan digital adalah bagian dari perutusan gereja saat ini. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Yang pertama, cara OMK memanfaatkan media digital untuk pewartaan iman. Nah, dari wawancara tersebut ditemukan bahwa 1. Instagram menjadi media utama
karena disebutkan di situ Instagram adalah media yang paling update, mudah digunakan, dan banyak dipakai oleh orang muda Katolik atau OMK. Dan juga WhatsApp ini juga sering kali dipakai, terutama story WA yang biasanya pasti mudah dilihat oleh semua orang yang ada di kontak mereka. Konten yang dibagikan juga bervariasi seperti sharing pengalaman iman, ayat kitab suci, ayat harian yang ada dari Katolik, lalu video rohani yang lucu atau parodi rohani, dan juga kutipan ayat kitab suci yang relevan dengan hidup anak muda. Artinya, pewartaan dilakukan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan budaya digital dan tidak kaku. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang mendorong OMK mewartakan iman. Ada beberapa faktor penting. Yang pertama, keinginan menguatkan iman teman-teman OMK. Yang kedua, memotivasi untuk berbagi pengalaman hidup. Lalu yang ketiga, keprihatinan terhadap pergumulan OMK, termasuk asmara beda agama atau pacaran beda agama, seperti itu. Yang keempat, ada kesadaran bahwa banyak orang muda butuh inspirasi rohani. Yang kelima, dukungan gereja, fasilitas, dan juga apresiasi kecil dari gereja dan pendamping. Namun, ada juga faktor-faktor penghambat atau tantangan, yaitu seperti komentar negatif, pro dan kontra, atau kesalahpahaman, dan juga bisa keraguan pribadi. Walaupun begitu, OMK tetap berusaha memakai media digital sebagai ruang untuk mewartakan. Nah, dari hasil penelitian itu saya menyimpulkan bahwa OMK memanfaatkan media digital dengan cara yang sederhana namun tetap efektif, seperti membagikan ayat, membagikan video, membagikan pengalaman rohani. Nah, yang kedua, pewartaan digital OMK sangat dipengaruhi motivasi untuk saling menguatkan dan mendukung sesama orang muda. Nah, yang ketiga, tantangan pastinya tetap ada, tetapi dapat diatasi dengan dukungan dari gereja, yaitu berupa fasilitas, bisa juga berupa pelatihan dan dorongan moral. Nah, yang keempat yang saya temukan itu adalah media digital ini menjadi ruang pewartaan yang sangat relevan bagi OMK karena sesuai dengan gaya hidup mereka. Terima kasih telah menonton. Semoga hasil penelitian ini memberi inspirasi bagi orang muda Katolik untuk semakin berani menggunakan media digital sebagai sarana pewartaan iman. Sampai jumpa di video berikutnya.